sampaikan kepada adik-adik yang telah masuk dalam ruangan ini dan siap menerima materi pada pagi hari ini yang akan kami beri dengan tema kenakalan remaja dan bijak dalam bersosial media. Sebelum kami mulai, kami serahkan dulu kepada bagian kesiswaan. Adalah hari spesial untuk lingkungan pendidikan. Alhamdulillah juga kita didatangi tamu spesial. Jadi di hari spesial kita didatangi oleh tamu spesial. Kita berikan aplaus dulu. Tetapi ada peran kejaksaan untuk melakukan pencegahan agar tidak banyak lagi pelajar khususnya yang ada di dalam ruangan ini di kota Ternate yang menjadi pelaku bahkan korban kejahatan. Dan insya Allah melalui sosialisasi ini diharapkan seluruh pelajar mampu memahami dan menghindari segala tindakan yang dapat melanggar hukum sebagai tempat dalam menimba ilmu. Sudah sepatutnya sekolah ini menjadi tempat yang tertib, ramah, dan aman bagi pelajar. Dan mari kita kenali hukum, jauhi hukuman. Pengabaian sosial akibat mereka mengembangkan bentuk perilaku menyimpang. Nah, di sini kenakalan remaja. Nah, yang seperti Bapak bilang tadi, penyalahgunaan narkoba, penyimpangan seks atau seks bebas, pornografi, media undang-undangnya 19/2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kenapa kita ambil ini? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Martin terkait kenakalan remaja. Jadi di usia kalian ini adalah usia kalian mudah terpengaruh dengan usia kelahiran kalian. Ya. Jadi janganlah kita merasa kelebihan kita menjadi kesombongan bagi diri kita. Ya, itu dulu yang saya mau tanamkan untuk adik-adik. Yang bagian sini? Ketika melakukan kejahatan seperti tawuran, apakah akan ditindaklanjuti atau dikembalikan ke orang tua untuk dibina kembali? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Irfan Yusuf, saya dari kelas 11 MPLW 1. Di sini saya akan bertanya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Maklin tadi, yaitu kenakalan remaja. Nah, di sini saya akan bertanya, mengapa kenakalan remaja terjadi akibat perkemahan iptek? Terima kasih. Mungkin. Bagaimana kalau dari pihak jaksa yang melakukan pelanggaran hukum, dan apakah dari pihak jaksa tersebut yang menangani kasus hukum tersebut akan menambahkan atau tidak, atau kayak dibatasi gitu hukumannya dari pihak jaksa? Jadi yang melakukan hukum atau pelanggaran hukum gitu, dan apa yang akan dilakukan oleh kejaksaan? Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mendengarkan terkait yang disampaikan Pak Marlin tadi. Bagaimana tindakan kejaksaan dalam mengatasi kenakalan remaja dan tidak pandai dalam bersosial media, dan tindakan apa saja yang telah dilakukan di Maluku Utara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuniwati Muhammad dari kelas 11 AKL 1. Ibu, di sini saya ingin bertanya, apakah pelaku bully yang masih di bawah umur itu mendapatkan tindak hukum, dan seperti apa tindak hukumnya? Sekian dan terima kasih. Saya dari kelas 11 akuntansi 1. Pertanyaan saya, jika kenakalan remaja melakukan kekerasan, contohnya melakukan kekerasan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia dan sudah mendapat hukuman seperti masuk penjara contohnya, jika pelaku tersebut keluar kembali dari penjara dan melakukan kekerasan kembali, apa hukuman yang akan didapatkan? Terima kasih. Dan dia keluar lalu melakukan tindak pidana kembali. Begitu deh ya kesimpulannya ya. Pada prinsipnya siapapun itu ketika dia melakukan tindak pidana yang berulang-ulang kali, dia tetap diproses secara hukum. Ada asas hukum yang mengatakan equality before the law. Ada yang tahu kata-kata saya itu? Itu bahasa Ternate loh.
Equality before the law. Semua orang sama di mata hukum. Tidak ada pengecualian. Sepanjang unsur tindak pidananya terpenuhi, orang tersebut tetap akan diproses secara hukum, walaupun dia berulang-ulang melakukan. Hanya bedanya, ketika dia melakukan tindak pidana kembali, ada pemberatan dalam tuntutannya untuk tindak pidana yang kedua kali. Ya,